Makanya. Ya, kita lanjutkan lagi dari video yang kemarin. Karena mesinnya ada di motor ini, jadi kita akan bongkar mesin di motor ini. Dan yang kita buka ini, kita nggak langsung turunin semua mesinnya, cuman biar lebih mudah karena saya nggak punya engine stand. Kita buka aja dulu kayak blok-blok ini, kita buka blok kanan kiri yang kira-kira enak untuk dibuka di atas, kita buka di atas. Sisanya yang bagian dalam baru kita turunin, kurang lebih seperti itu. Ya, kita turunin. Nah, untuk blok kanan, blok kiri. Untuk blok kiri ini di sini ada, mungkin orang lebih sering nyebutnya apa ya, spool kali ya. Sini ada spool. Jadi di sini tuh proses dimana kalau mesin berputar, dia jadi ada listrik, menghasilkan listrik, kemudian diantarkan dari kabel ini ke kiprok. Lalu di sini ada istilahnya pulser sih nih, mungkin mudah-mudahan kelihatan. Nah, di sini ada pulser. Dia ini yang ngebaca timing kapan si listrik pengapian untuk nyala di dalam silinder mesin. Jadi dari pulser ini dia masuk kayak ke CDI, dari CDI ke coil baru ke busi, baru ke mesin. Jadi di sini ada semacam magnet yang akan ngebaca perputaran si magnet ini. Nah, bagaimana cara ngebacanya? Di sini ada, kalau kita perhatikan di sini ada, di tiap magnet itu pasti ada jendolan. Jendolan ini yang akan apa ya? Memberi sensor ke si pulser itu. Jadi dia akan ngebaca bahwa di sini ada logam yang mendekati si sensornya. Tiap motor biasanya beda-beda untuk panjang pulser ininya ya, panjang tonjolan pulsernya. Bahkan untuk Tiger dan Mega Pro pun beda. Untuk Tiger ini lebih panjang karena yang Tiger ini pengapiannya sistemnya AC dan pembacaan derajat si timing pengapiannya juga beda. Jadinya ini juga berbeda. Di sini yang saya pasang di sini tuh punyanya Tiger. Cuman nanti yang akan kita pakai punya Mega Pro. Jadi ini nanti akan kita turunkan. Nanti kita pindahkan ke mesin yang di Mega Pro. Nah, kalau ini gear untuk starter sebetulnya. Jadi kan posisinya di sini ada starter. Sini ada gearnya, jadi penghubung dari starter menuju, istilahnya ini one way. Jadi ini gearnya hanya berputar satu arah ke depan. Jadi kalau mesinnya berputar ke sini, si starter nggak ikut berputar. Nih.
dia untuk blok kanan kita lihat di sini ada beberapa perangkat ya. Sebenarnya di sini ada kopling, di sini ada kampas kopling sama platnya. Jadi beberapa motor sistem koplingnya itu ada yang tarik, ada yang dorong ya. Untuk Tiger dan Mega Pro ini sistemnya dorong. Jadi ketika tuas ini ditarik sama kabel, nah si bagian ini penampang ini dia akan mendorong ke arah luar. Nah, dia posisinya akan menempel pada bearing ini ya. Jadi ketika mendorong, dia akan mendorong si rumah kopling ini ke dalam. Berbeda lagi kalau mungkin kayak Satria FU itu dia sistemnya tarik. Jadi untuk koplingnya dia ada geriginya lagi, gearnya lagi untuk menarik. Kalau ini didorong. Kemudian di sini ada jalur untuk oli. Jadi oli yang dari pompa dia akan masuk ke sini dan akan melumasi si stang seher. Pokoknya dia akan melumasi crankshaft aja. Jadi melumasi bandul. Si olinya dari mana? Olinya itu dari bawah. Di sini ada pompa oli yang berputar. Dari pompa oli ini, oli akan keluar dari sini nih. Ada celah ini ya di crankcase. Nah, dari bawah situ akan keluar oli sama juga ke sini. Jadi dari sana terhubung ke sini. Nah, di jalur ini ada lubang yang nantinya akan masuk ke area sini nih. Sini ada lubang lagi, berarti dia nanti olinya masuk ke crankcase. Ada lagi kalau dari sini dari atas ada masuk ke atas nanti ke arah cylinder head. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk area cylinder head nanti akan kita bongkar satu persatu. Kita coba jelasin juga. Sekarang mending kita coba buka semua aja di sini ya. Jadi kayak rumah ini ya, rumah oli untuk crankcase dulu, kita buka dulu ini, lalu kopling, baru si pompa oli. Dan untuk ngebukanya di dalam rumah kopling dan rumah oli crankshaft ini dia punya baut yang khusus. Jadi banyakan bengkel mungkin banyak yang diketok, cuman saya sangat tidak sarankan untuk melakukan itu karena ada kunci shocknya yang memang dijual untuk ngebuka si bentuk baut itu. Aduh, rusak. Shit, makanya. Ya, kita nemu masalah. Jadi si baut untuk pompa oli yang satu nggak bisa dibuka nih. Kita pakai obeng ketok tadi malah hancur si bautnya. Cuman mau kita coba pakai ini istilahnya, ekstraktor baut gitu. Mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak kita
cari cara lain. Susah. Susah. Pakai yang lebih gede. Lebih gede dari ini. Terus mana sih tadi? Mana? Oh ini deh. Yang lebih gede patah. Ntar coba ini deh. Kalau nggak bisa paling nanti apa ya? Coba yang ini nih kayaknya. Kalau nggak bisa paling nanti kita coba las, ganti bautnya yang baru. Nggak bisa. Udah lah, kita coba cara lain. Ya, kita tadi udah mengalami sedikit masalah dengan baut di pompa oli. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada karter apa ya? Mungkin wadah olinya nih daerah di bawah dalam ya. Jadi ini area pompa oli. Nanti ketika pompa olinya, ini ada pompa olinya yang tadi nempel di sini. Kalau kita buka di sini ada 2 jalur. Jadi ketika pompa ini berputar, dia mengambil oli dari jalur ini ya, dari bawah sini. Jadi dia nyedot dari sini, keluar dari nyedot ke sini nih. Nyedot dari sini masuk, keluar dari sini, masuk lagi ke sini. Dari sini baru keluar dari titik ini nih. Dari titik ini tinggal disebarkan ke cylinder head, ke krek as dan lain-lain pokoknya. Ya kurang lebih untuk mekanisme pompa oli gini lah kurang lebih. Ini diputarkannya dari gear yang di sini ya, gear primer. Nah ini, gear primer ini terhubung, nanti kita muter. Yang terhubung juga ke primernya, terhubung juga ke kopling. Oke. Kayaknya untuk bagian kanan ini udah semua. Ini bisa sih kita cabut juga nih shifternya. Nanti aja tapi ini udah. Berarti kita tinggal menurunkan mesin ini dan kita bongkar head dan block ya.
dia mesinnya udah turun, berarti kita tinggal bongkar bagian bloknya ya, silinder head, blok silinder, dan bongkar cam dan perangkat lainnya lah pokoknya. Ini busi udah kita buka. Jelek businya juga. Dah. Nah, ini udah kita bongkar. Jadi sama baut ini juga kita sekalian buka tadi, karena nanti si lubang ini akan kita perbesar karena akan menggunakan boring yang baru yang ukurannya memang lebih besar. Mungkin kita bahas dari cylinder head dulu deh nih. Kita pasang sini. Nah, cylinder head ini di sini ada, mungkin orang sini bilangnya noken as atau cam. Disebut cam karena emang di sini ada camnya ya. Ada tonjolan. Nah, fungsi si tonjolan ini untuk mengatur buka tutup si klep masuk dan buang. Jadi kapan dia harus ngebuka, berapa lama dia buka, berapa banyak dia ngebukanya, diatur dari bentuk profil si cam ini. Ini aslinya tertutup seperti ini ya. Ini ada tutupnya, covernya. Nah, di dalam tutupnya ini untuk jenis motor Tiger ini atau Mega Pro ini, si rocker arm ini nempel di sini. Mungkin ada beberapa yang nggak ada covernya, atau mungkin ada covernya tapi si rocker arm nempel di bagian atasnya lagi di sini ya, di cylinder headnya. Cuman di sini rocker arm nempel di sini. Kalau kita praktikan, ini nempel, nanti ini tuh terhubung ke mesin yang di bawah, ke bagian yang crank ya. Jadi ketika mesin berputar, ini juga berputar. Ketika berputar dia akan mendorong si rocker arm ini. Rocker arm ini yang terdorong akan mendorong si klep. Jadi buka tutup kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk camnya yang saya pakai kemarin. Bisa lihat ini pakai BRT. Oh, ini Touring S2 ininya nih, kodenya. Ada kodenya juga nih. Udah untuk cylinder head. Nah, ini untuk klepnya di sini ya. Nah, ini klepnya. Ini ada per untuk selalu ngepres klepnya untuk tertutup. Cuman ini kayaknya kemarin terlalu rich atau terlalu banyak bensin untuk settingan karbunya, jadinya di sini agak hitam ya di ruang bakarnya. Mungkin nanti kita akan setting juga karbunya supaya lebih enak. Nah, ini dia yang akan kita ganti. Ini tuh kalau nggak salah oversize 175, ini udah lumayan gede. Cuman kalau dipaksain lebih gede lagi, di sini ada boring atau silindernya. Jadi piston itu posisinya masuk di dalam sini ya. Dan terhubung ke, nah kita buka, terhubung ke connecting rod ini. Nah, ini
Jadi dia terhubung di sini, yang tadi kita udah bongkar. Di sini masuk ke dalam. Jadi dia naik turun. Dia naik turun. Nah, untuk mendapatkan kapasitas yang besar berarti posisi naik turun ini, si crankshaft ini harus kita perbesar. Makanya jadi pakai punya Tiger, yaitu 62,2, dan diameter piston ini kita ganti yang lebih besar juga. Ini tuh kayaknya sekitar 65 mili lah. 65 mili. Nanti kita akan upgrade. Di sini ada yang boring kemarin. Jadi ini udah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalian nonton aja di video sebelumnya. Nah, ini nanti bakal ngegantiin posisi si boring yang ini. Nanti ini akan dibubut, buang, ganti yang baru, masukin. Kalau kita ukur, untuk standarnya itu diameter boringnya di 69 mili. Sedangkan untuk ini ada 75. Cuman kenapa 75? Jadi nanti memang akan kita bubut lagi. Sampai mungkin kayaknya diameternya saya jadiin antara 72 atau 73 sih. Soalnya nanti pengen ngecek juga jarak aman si jalur olinya nih. Di sini kan ada jalur oli yang buat ke atas. Takutnya kalau kebabat, takutnya olinya bocor dan nggak ikut naik. Jadi nanti kita coba amannya di berapa mili. Apalagi ya? Mungkin dari crank ini kita langsung bongkar aja ya semua. Ini bagian dalam kita akan belah. Dan di sini tuh ada yang bentuk bintang ini. Ini tuh untuk pindah gigi. Jadi kayak di sini saya coba putar ya. Ini ke gigi 1 gitu. Jadi kalau kita putar as gearnya, ya kita putar nih. Ini gigi 1. Kalau kita putar ke sini, nah, ini di netral nih. Kalau kita tahan, dia berhenti, nggak berputar. Ini kita coba di gigi 2. Nah, ini gigi 2. Kita putar. Tuh. Ini nggak bisa tahan juga. Tuh. Kita balikin aja ke netral. Nah, untuk mindahin si gigi ini, apa ya itu namanya ya, yang berbentuk bintang ini ada as untuk persenelang. Jadi dia tuh masuk ke sini, nembus sampai sebelah kiri di persenelang. Kalau kita masukkan, nah si tonjolan ini yang akan ngegeser dia, ngedorong si ini ke berputar ya, si bentuk bintang ini 1, 2 gitu kan misalkan. Kurang lebih seperti itu. Mending kita buka aja sekarang semua. Dari mulai si bintang ini kita buka. Ini ada tahanan buat bintangnya ini biar ngeklik ya si pindah giginya. Ini ada beberapa baut yang harus kita buka. Ini juga ada as kickstarter. Mungkin ya udah langsung kita buka aja.
mesinnya udah kita turunkan, udah kita bongkar. Jadi sekarang kita kirim dulu ini ke bengkel bubut. Nah, kita udah balik dari bengkel bubut tadi sore. Jadi yang dirubah apa aja? Ini ada squeeze-nya. Squeeze-nya ini kayak dinding pinggir si silinder head ya, kita rubah. Jadi saya rubah jadi 67 kalau nggak salah kemarin. 67 mili, berarti nanti packing juga akan ngikutin. Kita perlu perbesar lagi lubang packing juga. Untuk klep saya tetap standar, cuman memang si lubangnya udah kita sedikit porting kemarin untuk in-X-nya, cuman nggak terlalu ekstrim juga. Nah, lalu boring kemarin tuh rencananya kan 73 ya untuk boring diameter luarnya. Ternyata mentok di jalur oli, mungkin nanti saya liatin. Jadi si boring ini akhirnya kita pakai di 72. Kalau nggak salah ini 72 lebih sih, 72,3 kalau nggak salah, 72,3 ini tuh jadinya. Kemarin mintanya pokoknya dicoba dimaksimalin aja, dan hasilnya segini. Dan si piston yang kita pakai udah 66,5. Jadi untuk piston ini relatif flat ya, datar, beda sama piston Neotech yang ada kembungnya. Sini intinya dirubah, ganti boring. Lalu untuk plandesnya, untuk packingnya kita perbesar juga lubang ininya supaya masuk ke si boring tadi. Nah ini sih ini yang paling. Nah ini nih, di sini kita lihat lubang ini diperbesar, dan ini ada lubang oli nih, jalur oli. Kalau dibesarin lagi takutnya si jalur ini kebabat dan bocor di saluran ini ya, saluran oli di dalamnya. Ini pun si jalur oli yang di sini tuh jadinya tipis kemarin tuh, tipis. Sebenarnya masih ketutup, cuman tipis. Di tempat bubut dia masih aman, nggak apa-apa lah gitu. Pas nyampe sini saya coba fitting si blok. Di tempat bubut juga saya udah fitting blok, aman-aman aja. Pas di sini fitting blok, terus pas agak kepentok sama si ujung boring ke sini, malah pecah si bibir pompa olinya ini. Jadinya saya tambal lagi. Jadinya saya tambal pakai putih, kayak semacam lem yang keras gitulah. Nanti hasilnya keras. Memang buat nambal logam. Kebetulan yang saya punya memang high temperatur, jadi dia bisa sangat tahan panas. Jadinya saya tambal lagi pakai putih itu dikit, dan si jalur olinya tuh jadi agak saya perkecil sengaja biar dindingnya lebih tebal. Jadi caranya itu si lubang olinya saya tutup dulu pakai mata bor yang ukurannya pas. Di situ baru saya tambal, tunggu kering sehari lah, baru kita amplas. Jadi setelah itu tadi coba fitting juga, si boringnya aman. Mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Silahkan kalau mau mengikuti proses ini, silahkan klik tombol like, atau mau kalian share ke yang lain, teman-teman kalian juga nggak apa-apa. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena kayaknya 95% yang nonton di channel ini nggak subscribe. Jadi subscribe dan like sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Di video selanjutnya kita akan melanjutkan proses, mungkin lebih ke perakitan si mesin ini ya. Nanti kita akan rakit. Nanti di sini juga saya dapat beberapa pembelajaran lah. Nanti mungkin akan kita aplikasikan di si motor ini ke depannya. Kita coba main oprek mesin lagi lah. Kayaknya ini seru banget. Ini pertama kali saya ngoprek ini. Mungkin setiap masalah akan coba saya share, karena saya juga bukan mekanik profesional. Cuman iseng-iseng aja lah di rumah gitu ngerjain beginian. Jadi jangan lupa tombol like, subscribe, pokoknya yang tadi lah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.